Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Terlebih sepanjang hari ini Tuhan menyertai, melindungi kami, memberkati segala apa yang kami kerjakan. Hingga Tuhan pada malam hari ini kembali kami bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah masing-masing. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan untuk memimpin ibadah kami. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Jamah setiap hati, lidah bibir kami dan pemikiran kami, agar kami boleh menyatukan roh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian Bapa lembutkanlah hatiku nomor 117. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
lebih mengasihimu. Jamah hati kami, jamah lidah bibir kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami terus menyembah-Mu, biar kami terus memuji-Mu. Kuasai kami semua, kuasai kami semua Tuhan. Satukan roh kami untuk menyembah-Mu. Biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini, menguasai kami semua. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, terus melimpah dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya,
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan dan menjadi kerinduan kita. Biar Tuhan melembutkan hati kita, membentuk diri kita agar kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengerti akan rencana Tuhan, dan terlebih menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk jam-jam ibadah. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Amen. Sehingga pekerjaan di tempat ini boleh semakin maju, semakin berkembang, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Kita doakan terus untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan. Biar tangan Tuhan turut campur di dalam perkembangan bangsa dan kota kita. Terlebih di masa pandemi, kiranya Tuhan memberkati aparat pemerintahan, tenaga kesehatan, aparat keamanan, biar mereka diberi hikmat dari Tuhan, diberi kesehatan dan kemampuan, bahkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan kota kita. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin kita dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sampai dengan hari ini masih bisa menyebut nama Tuhan dengan penuh kerinduan dan penyerahan diri di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami masih punya kesempatan untuk memohon kepada Tuhan bagi negeri dan bangsa ini, supaya negeri ini dibela Tuhan, dilindungi Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan di dalam memberikan perlindungan dan pengampunan kepada kami semua. Tuhan, kami melihat pandemi ini masih berkelanjutan, sehingga ada beberapa tempat yang perlu untuk di PSBB kan. Tuhan tolong kiranya
supaya tidak menjadi sesuatu perbincangan yang mendatangkan satu pertikaian. Tuhan, kami tahu tiap-tiap daerah, tiap-tiap tempat, kota, dan wilayah mempunyai ritme dari keberadaan pandemi ini secara berbeda. Seperti Lamongan juga, Tuhan, hari-hari ini terkena zona merah. Tuhan, tolong kiranya Engkau memberikan kami penduduk yang ada di Lamongan kesadaran yang lebih, Tuhan, supaya mereka bisa memakai masker, memakai face shield, dan memakai sistem kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, cuci tangan, membasuh seluruh perlengkapan yang ada dengan diberikan desinfektannya untuk bisa memberikan sterilisasinya, Tuhan, sehingga kondisinya semuanya betul-betul mempunyai satu dampak. Bukan sekedar kami tenang, tetapi kami disterilkan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada apabila kami tidak melakukannya. Tuhan, tolong kiranya juga berbagai hal yang semakin lama itu bertahan, maka akan semakin membiasakan dan menyepelekan situasi ini. Tolong kiranya psikologi masyarakat ini, Tuhan, sadarkan bahwa COVID-19 tidak boleh diremehkan. Sudah banyak korban, memang tidak kelihatan, tidak tampak. Penyakitnya itu seperti penyakit-penyakit yang mendatangkan luka-luka di tubuh, tidak kelihatan. Tetapi itu bukan berarti harus kita remehkan dan kita anggap enteng. Bapa, sadarkanlah kami semuanya ini untuk bisa mengerti bahwa memakai masker, memakai face shield, memakai hand sanitizer itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama kami yang lain, agar mereka pun juga diamankan dari kemungkinan-kemungkinan itu. Kemudian Tuhan, tolong para aparat, baik tenaga medis, para medis, yaitu dokter dan perawat-perawat yang mereka ada di garis depan. Mereka meninggalkan seluruh dari kepentingan pribadi untuk berkutat ini bagi kepentingan bersama secara nasional untuk bisa memberikan tawaran yang lebih bagi keamanan di masyarakat ini. Mereka betul-betul berjibaku dalam hal ini. Tuhan, tolong, sudah banyak yang berjatuhan untuk menjadi korban di dalam mengatasi masalah ini. Masalah ini berkepanjangan, kami tidak bisa memprediksi berapa lama. Dan Tuhan, tolong kiranya Engkau juga secepatnya menolong para pakar-pakar kami menemukan vaksin itu, ataupun menemukan hal-hal upaya lain yang kemudian di luar dari pengetahuan pemerintah tapi sangat bermanfaat, sehingga kemudian bisa mungkin dari 2 jalur atau 3 jalur. Yang pertama dari jalur pemerintah dengan tenaga medis dan para medisnya dan para ahlinya dalam mengadakan satu tindakan-tindakan laboratoris untuk menemukan vaksinnya, dan yang lainnya mungkin dengan tradisi-tradisi yang ada. Tuhan izinkan untuk menemukan penangkal-penangkalnya. Bapa, seperti ada yang memakai maskernya dengan diberi minyak kayu putih yang sedemikian, dan ada beberapa saksi yang mengatakan itu sangat berhasil untuk menangkal. Dialah kiranya Tuhan yang bermanfaat, Tuhan izinkan untuk bertumbuh dan berkembang. Dan Tuhan, untuk psikologi masyarakat, Tuhan tolong biar kiranya aparat keamanan dan mereka-mereka yang ada di gugus COVID ke depan bisa untuk menenangkannya, sehingga tidak ada gejolak-gejolak yang berarti. Tuhan,
Engkau adalah Allah junjungan kami. Di samping kami berupaya, berusaha dengan hikmat yang ada, pengetahuan yang ada, kami membutuhkan Tuhan untuk mengampuni kami dan melalukan penyakit-penyakit ini, virus ini dengan segera. Tuhan, supaya kiranya dapat berbenah dalam kehidupan. Kondisi ekonomi makin merosot sedemikian rupa. Kami merasa ini bukan hanya sekedar tanggungan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kami bersama di dalam menuntaskan dan mempercepat, paling tidak untuk memberikan ruang gerak yang tidak luas bagi COVID ini dengan melalui disiplin nasional yang tinggi. Itu sebabnya Tuhan, kami hanya mohon, dan karena kami semua orang yang beragama, terlebih kami yang mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, maka kami lari kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun sebagaimana Bani Israel yang dituntun oleh Nabi Musa untuk bertaat di hadapan Tuhan, sehingga apabila musibah itu datang, pertobatan itu kemudian dibayarkan, diberikan, dijadikan satu pengakuan kehidupannya, maka Engkau melalukannya. Kali ini Tuhan, Engkau juga tetap bekerja sama seperti dulu. Bahkan Tuhan, tunjukkan kuasa Tuhan. Bukan kami memaksakan Tuhan, tapi kami memohon di hadapan Tuhan supaya kami semua mendapatkan bagian yang indah. Seperti wanita Syro-Fenisia itu, tatkala berhadapan dengan Engkau, ia memohon remah-remah saja sudah bisa menjadikan jalan keluar bagi keribetan dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan, kami juga menginginkan remah-remah kasih-Mu yang besar, karena sesungguhnya bukan remah-remah saja yang Kau berikan, seutuhnya Kau berikan bagi mereka yang berharap. Karena itu Bapa, biar teguhkan kami dengan firman-Mu yang nanti akan menjelaskan dengan seksama pentingnya Engkau dalam situasi ini dan situasi apapun. Karena Engkau memakai situasi ini untuk kami sadar bahwa kami ini orang-orang yang memiliki Tuhan dan wajib menyembah kepada-Mu dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, dan biarlah hati kami terbuka untuk mendengarnya, dan datangkan wibawa firman-Mu atas kehidupan kami semua. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Wa'alaihim shalom. Kita bersyukur kalau di kesempatan malam hari ini kita masih dianugerahi oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan kembali untuk dapat bersama berdoa di dalam wadah ibadah doa malam kita. Marilah kita tetap membangun iman dan kesetiaan kita semakin melekat kepada Tuhan, tetap berharap di tengah-tengah situasi dan keberadaan dari dunia dan bangsa kita, ya, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan tentu kita sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari masyarakat, kita tetap mendukung dari setiap program pemerintah untuk mencegah atau menghambat penularan atau mata rantai penularan COVID-19. Salah satunya yang sekarang sedang didengung-dengungkan adalah untuk memakai masker, ya. Jadi marilah saudara kita dukung, sebab dengan memakai masker kita melindungi orang lain dan orang lain juga melindungi kita. Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin mengajak kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal pasal 6 ayat pertama sampai dengan ke-11.
berbagai nasihat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan dari kitab Amsal ini ya. Seorang raja yang besar, raja yang penuh dengan hikmat, yaitu Salomo atau Sulaiman, oleh anugerah Tuhan memberikan banyak petunjuk dalam kehidupan kita, terlebih di dalam Amsal pasal 1. Di situ bagaimana kita bisa memperhatikan bahwa kita membutuhkan hikmat dari Tuhan, sebab hikmat dibutuhkan agar kita menjadi orang yang berpengalaman, menjadi orang yang bijak. Ya, hikmat Tuhan kita butuhkan agar kita menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini, menyikapi beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, bagaimana kita memperhatikan lewat media, baik elektronik, media massa, surat kabar, ada banyak hal yang sedang terjadi. Baik pada poin-poin yang kurang baik maupun juga ada sisi-sisi yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Amsal pasal pertama, ayat yang ke-7 dituliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Amsal ini perlu untuk kita perhatikan dengan seksama karena memberikan hikmat kebijaksanaan untuk bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita, hidup di tengah-tengah dunia. Sebab bukan kita terpisah dengan yang lain. Kita tidak hidup pada satu pulau terpencil, pada kelompok yang sama, tidak. Tapi kita ada di tengah-tengah masyarakat. Amsal ditulis dengan memberikan hikmat pengertian. Orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Orang memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Bahkan orang bijak semakin bertambah bijak. Ya.
Ini yang kita dapatkan dalam Amsal pasal pertama ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Dari mana sumber hikmat dan kebijaksanaan kita? Tentu tadi dari takut akan Tuhan, dari mencintai firman Tuhan. Nah, kita kembali dalam bacaan Amsal pasal yang ke-6. Mari kita akan memperhatikan pentingnya kita memiliki hikmat Tuhan sehingga kita dapat memperhatikan, mencermati berbagai-bagai nasihat yang disampaikan. Yang pertama tadi dalam bacaan kita, hai anakku, jika engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Jadi yang perlu kita waspadai adalah hari ini, saudara ya. Tentu kita mesti waspada dengan sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang di dalamnya salah satunya adalah perkataan yang tidak benar. Ini menjadi satu warning bagi kita. Sebab sekarang memang orang mungkin tidak menyampaikan melalui ucapan secara verbal, tetapi orang menyampaikan luapan dari hati atau perkataannya melalui media. Bisa WhatsApp, bisa Facebook, bisa juga Instagram, ya, mengolok-olok, ya, lalu menyampaikan berita hoax yang tidak sesuai dengan sebetulnya, bahkan menyerang pribadi dan lain sebagainya. Dan kita mesti berhati-hati, ya, dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE itu sudah diatur bagaimana seseorang yang dengan sengaja menampilkan dokumen elektronik yang memiliki muatan untuk menghina, pencemaran nama baik akan dikenakan dengan undang-undang ITE. Jadi mesti waspada. Belum lagi sekarang juga body shaming, saudara ya. Jadi kita tidak boleh menghina lewat media, yaitu entah postur orang, fisik orang, penampilan orang. Itu ketika kita menghina, meskipun tidak lewat perkataan, tapi lewat tulisan kita, maka itu juga dapat dikenakan undang-undang ITE. Jadi mesti berhati-hati. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini anakku, lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur, kelopak matamu mengantuk, lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ini yang menjadi nasihat dari Amsal, agar kita berhati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita terjerat dengan perkataan yang jahat, perkataan yang keliru. Kita sudah diajarkan oleh firman Tuhan, hendaklah apa ketika kita katakan iya ya iya, tidak juga tidak lebih, tidak kurang,
tapi sesuai dengan kebenaran. Sebab ini sangat berbahaya ketika kita sudah masuk dalam jerat, maka kita harus secepatnya dapat menyelesaikan. Tadi dikatakan jatuh dalam genggaman sesamamu. Kalau kita terjerat dalam bidang hukum, saudara ya, dalam hukum apapun, mau perdata, mau pidana, meskipun kita dalam posisi yang benar sekalipun, kita akan kehilangan banyak hal, waktu, tenaga, ya, uang, dan lain sebagainya. Tidak ada untungnya. Maka sebelum kita masuk dalam jerat yang bisa mengikat kita, atau bahkan ketika kita telah tertangkap dalam perkataan yang keliru, cepat lepaskanlah diri kita. Tadi dikatakan pergilah, berlututlah, desaklah sesamamu. Ya. Jadi nasihat ini perlu diperhatikan, agar kita betul-betul memperhatikan perkataan kita. Matius tadi pasal 5 ayat 37, firman Tuhan menuliskan dengan sangat jelas, jika ya hendaklah kamu katakan iya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mazmur 141 ayat 3, ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi kita sulit, ya. Surat Yakobus menuliskan lidah ini, perkataan itu hal yang kecil, tapi kalau tidak dikendalikan sama seperti api yang kecil akan membakar entah itu hutan yang besar maupun bangunan yang besar dan lain sebagainya. Mesti dijaga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bukan berarti Tuhan itu kurang kerjaan. Tidak, tapi kita betul-betul mohon kepada Tuhan agar dalam setiap perkataan kita, dalam setiap ucapan kita, yang keluar adalah sesuatu yang baik, yang membangun. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Mari kita sampaikan berita-berita yang menguatkan, bukan yang menakut-nakuti. Berita-berita yang benar, berita yang mengandung firman dan kebenaran, sehingga ketika orang membaca tulisan kita, ketika orang mendengar perkataan kita, mereka akan dikuatkan, bukan sebaliknya. Jadi penting bagi kita memperhatikan, yang pertama adalah terhadap apa yang menjadi pembicaraan kita. Perhatikan dengan baik, jangan sampai kita terjerat oleh perkataan kita yang keliru, yang salah. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung pada tangan pemikat. Ya. Kalau zaman dulu, saudara ya, saya waktu masih kecil, bagaimana orang masih menangkap kijang ya, atau binatang yang lain dengan perangkap. Hari ini juga masih ada orang-orang yang menangkap burung dengan perangkap jaring yang dibentangkan dengan cukup panjang, bisa sampai 50 meter. Oleh karena itu, mari hati-hati dengan perkataan kita. Ketika kita keliru, ketika kita salah, mari kita selesaikan, cepat pergi, berlutut, desaklah. Artinya mari cepat selesaikan, jangan ditunda-tunda. Dan yang pasti, marilah kita cari informasi yang akurat dari sumbernya. Ya, seringkali kita mendapatkan informasi yang tidak akurat, kadang-kadang ditambahi atau dikurangi, sehingga ketika suatu tidak jelas, ya sampaikan kepada yang bersangkutan,
supaya semuanya menjadi gamblang, menjadi jelas sehingga tidak ada fitnah dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi hidup kita, di tengah-tengah keberadaan kita hari-hari ini, jagalah perkataan kita, jagalah mulut kita. Jangan dipenuhkan dengan perkataan yang sia-sia, tapi penuhkanlah dengan perkataan yang membangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kita juga memperhatikan yang kedua, mari di tengah-tengah situasi hari-hari ini, kita tetap menjadi orang yang rajin, saudara. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 11, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Artinya marilah kita memperhatikan. Ya tentu bukan kita lebih rendah dari semut, tidak. Tetapi ini menjadi kias supaya kita betul-betul memperhatikan binatang yang kecil, saudara ya, yang bernama semut. Dituliskan, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya di waktu panen. Ya, ketika musim hujan itu datang, dia tetap memiliki persediaan makanan. Ya. Amsal memberikan sebuah nasihat, perhatikanlah laku semut dan jadilah bijak. Ya. Kalau dalam kisah ini, saudara, ini diadopsi, ada satu kisah tentang semut dan belalang. Ini di buku-buku anak-anak ini seringkali dituliskan kisah ini. Jadi bagaimana belalang ini kesukaannya itu menyanyi. Sepanjang waktu dia menyanyi. Ketika semut dengan rombongannya mencari makan, dia ngomong, ayo semut, kita bersenang-senang dulu, nyanyi dulu, setiap hari. Semut kadang-kadang menjawab, ndaklah, kami mau bekerja, kami mau mengumpulkan makanan kami untuk persediaan. Ah, itu masih lama, si belalang ngomong gitu. Terus sampai akhirnya musim berganti. Belalang tidak mendapatkan makanan karena sudah tidak ada. Sampai hampir mati. Tetapi semut yang rajin, dia tetap memperoleh makanan. Bahkan di akhir cerita, belalang pun akhirnya makan dari apa yang telah dikumpulkan si semut. Jadi saudara, marilah kita di tengah-tengah situasi hari-hari ini menjadi pribadi-pribadi yang rajin. Memang ada hal-hal yang positif. Ya, salah satu yang saya dapatkan di tengah-tengah pandemi ini, saudara ya, bagaimana hari ini ya semua serba dalam jaringan, ya ada internet. Orang sekarang banyak yang berjual beli secara online. Yang dulu kita mau butuh apa mesti ke pasar, sekarang enggak perlu lagi. Bapak Ibu bisa memanfaatkan jaringan, ya, tinggal mau beli apa, tinggal pesen, sudah sampai. Bahkan hari-hari ini bukan hanya ibu-ibu rumah tangga, ada banyak orang yang mempunyai profesi ganda, ya, jadi penjual online. Dan ini yang berubah di tengah-tengah pandemi ini. Ada sisi baiknya, bagaimana kita bisa melihat mereka memanfaatkan situasi dengan tetap rajin, ya, dalam hal tentu bekerja dalam hal ini. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Mereka yang rajin akan tetap terpelihara. Yakinlah akan kasih kemurahan Tuhan. Tetapi mereka yang malas
Ya, tadi yang seperti dalam ayat yang ke-9, terus berbaring, tidur lagi, mengantuk lagi, melipat tangan lagi. Ya tidak akan memperoleh apa-apa. Akan ditinggal. Ya, kita mesti mengikuti gerak cepat dari perubahan zaman ini. Mau tidak mau. Mereka-mereka yang tidak mengikuti akan tertinggal secara sendirinya. Kita mesti harus menjadi pribadi yang rajin. Lakukanlah hal sungguh-sungguh. Ya, terus menerus. Dan tentu bukan hanya hal yang sifatnya materi. Tapi bagaimana kita semakin rajin, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Tetaplah berharap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Dialah yang mengatur segala kehidupan kita. Menjadi pribadi yang rajin di tengah-tengah situasi dan keberadaan dunia yang seperti ini. Injil Matius pasal yang ke-6. Tuhan Yesus secara khusus menegaskan tentang pentingnya kita untuk senantiasa berharap kepada Allah dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran kita dalam berbagai situasi yang ada. Pasal 6 ayat yang ke-31 sampai 33 demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi semua membutuhkan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan pun tahu bahwa kita membutuhkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita bekerja mendapatkan upah. Kita menjadi orang yang rajin bekerja, pasti akan mendapatkan upah. Tetapi ingat, masih ada satu jalan lain. Kita setia, mengasihi Tuhan, hidup dalam jalan kebenaran, mencari kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran Allah, maka kita akan memperoleh anugerah. Dan seringkali saudara bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar ketimbang upah yang mungkin kita dapatkan. Kalau dalam hitung-hitungan kita, upah kita sekian, ya nanti untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya sudah selesai. Tapi toh sampai hari ini kita masih berkecukupan. Kalau dibandingkan, kalau kita mungkin tadi menghitung gaji kita, berkat kita, dari mana kelebihan itu sehingga kita bisa cukup sampai hari ini? Semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Mari mengutamakan Tuhan. Mari hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Maka semuanya bukan hal yang hanya sifatnya materi, tetapi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu pun akan ditambahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kehidupan kita bersama menjadi orang-orang yang bijaksana, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ini kita butuhkan, sebab kebijaksanaan, hikmat tidak bergantung pada mungkin pendidikan yang tinggi, mungkin usia yang banyak, tetapi hikmat dan kebijaksanaan itu dimiliki oleh mereka-mereka yang mencintai firman dan dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang yang pinter tapi tidak berhikmat, ngomongnya, pembicaraannya, dan lain sebagainya, justru melemahkan
memprovokasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab Amsal pasal 6, secara khusus ayat 1 sampai 11, marilah kita memperhatikan nasihat-nasihat dari Amsal. Yang pertama, marilah kita menjaga perkataan kita di tengah-tengah situasi hari-hari ini, tetap sampaikanlah kebenaran, sampaikanlah berita-berita sukacita, bukan pada perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang jahat, yang hoax, ya, yang tidak benar, tapi mari kita berkata-kata, menyampaikan sesuatu yang betul-betul membangun sesama kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, cepat selesaikan, dan supaya kita betul-betul dapat menikmati hari-hari kita. Lalu yang kedua, tetaplah menjadi orang yang rajin, ya, menjadi orang yang bijaksana, memperhatikan dalam situasi yang ada, bukan pada hal-hal yang sifatnya materi, ya, rajin bekerja, rajin berusaha, tetapi mari kita juga semakin rajin di tengah-tengah situasi hidup ini untuk semakin rajin dalam mencari Tuhan, terus setia dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, sebab mereka-mereka yang berharap pada Tuhan, dikatakan mereka tidak akan berkekurangan, tapi dicukupkan Tuhan, sebab Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, bukan keinginan kita, tapi apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita bersama. Oleh karena itu marilah saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berharap pada Tuhan, sampaikanlah perkataan kita menjadi sebuah perkataan yang membangun sesama kita, dan tetap usahakanlah kerajinan pada kita, bukan saja dalam usaha pekerjaan kita, tapi semakin rajin, sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami bersama. Meskipun hari-hari ini kami ada di pandemi COVID-19, namun kami percaya bahwa Allah kami, Tuhan kami adalah Allah yang memperhatikan hidup kami bersama. Kami semua umat-Mu yang berharap, berserah, dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan, tolong kiranya biar perkataan kami, perkataan mulut kami, ucapan kami, bahkan perilaku hidup kami adalah sebuah perkataan yang membangun sesama kami, perkataan yang mengandung kebenaran-kebenaran firman, sehingga boleh menguatkan sesama kami. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang rajin, untuk kami menjadi bijak, memperhatikan semut yang mengajarkan tentang bagaimana meskipun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, namun mempersiapkan hidup sedemikian rupa. Demikian pula kami percaya bahwa Tuhan menjadi pengatur dalam seluruh hidup kami. Biar kami terus merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, berharap sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri dalam ibadah doa kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok hari Selasa dalam ibadah doa malam pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita.